Selamat datang sahabat dunia ilusi. Jika kamu sedang berada di video ini, percayalah kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Setiap langkah yang membawamu ke sini, ke momen ini, adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Dan mungkin kamu merasa bahwa saat ini adalah salah satu titik terendah dalam hidupmu. Di saat-saat seperti ini, sangat mudah untuk merasa sendirian, terjebak, dan putus asa. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang, pada suatu titik dalam hidupnya, pernah mengalami masa-masa sulit. Momen-momen ini, meskipun tampak berat dan menyakitkan, adalah kesempatan untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan yang lebih dalam. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa kamu yang berada di titik terendah adalah orang yang terpilih untuk mengalami transformasi besar. Ada pelajaran yang menunggu untuk kamu temukan, kekuatan yang perlu kamu gali, dan dukungan dari alam semesta yang selalu siap menuntunmu keluar dari kegelapan. Jadi, jika kamu siap untuk memahami lebih dalam tentang perjalanan ini, untuk menemukan kekuatan di dalam dirimu, dan untuk melangkah maju dengan keyakinan, tetaplah bersama kami. Ini adalah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kesulitan, mengajarkanmu tentang ketahanan, dan membantu kamu menyadari bahwa kamu memiliki semua yang diperlukan untuk bangkit dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita mulai. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa berada di titik terendah. Rasa sakit, kekecewaan, dan kehilangan dapat datang bertubi-tubi, membuat dunia yang sebelumnya terasa penuh warna menjadi gelap dan penuh keraguan. Titik terendah adalah saat di mana segalanya tampak runtuh, harapan memudar, dan kekuatan diri terasa melemah. Mungkin kamu merasa gagal dalam pekerjaan, kehilangan orang yang kamu cintai, atau dihantam oleh permasalahan hidup yang bertumpuk. Titik terendah adalah tempat di mana kamu mungkin merasa hancur, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang dulu tampak pasti kini berubah menjadi ketidakpastian. Apa yang dulu membuatmu bahagia kini terasa hampa, dan bahkan hal-hal kecil yang dulunya memberi kebahagiaan kini kehilangan pesonanya. Ketika kamu berada di titik ini, wajar untuk merasa putus asa, untuk meragukan semua keputusan yang pernah kamu buat, dan bahkan untuk meragukan dirimu sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa titik terendah ini bukanlah akhir. Justru dalam saat-saat seperti ini, di mana kamu merasa terpuruk, kamu sedang ditempa menjadi seseorang yang lebih kuat. Orang yang terpilih bukanlah mereka yang menjalani hidup tanpa kesulitan, tetapi mereka yang berani menghadapi dan menaklukkan tantangan hidup yang paling sulit. Kamu yang terpilih sedang berada di perjalanan yang sulit, tetapi itu bukan tanpa alasan. Alam semesta sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu mungkin merasa seolah-olah alam semesta menguji batas kesabaran dan kekuatanmu. Namun percayalah bahwa setiap cobaan ini memiliki makna yang lebih dalam. Titik terendah adalah saat kamu dihadapkan dengan dirimu yang sebenarnya. Dalam keheningan dan rasa hancur, kamu dipaksa untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali, untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi berguna, dan untuk menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tersembunyi. Saat ini, kamu mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi titik terendah ini adalah pintu gerbang menuju kebangkitan yang luar biasa. Saat berada di titik terendah, mudah untuk merasa bahwa semuanya sia-sia. Namun, di balik setiap kesulitan selalu ada pelajaran berharga. Di masa-masa sulit inilah kamu bisa benar-benar belajar tentang dirimu sendiri.
Kamu dipaksa untuk menghadapi ketakutan, kelemahan, dan rasa sakit yang selama ini mungkin kamu hindari. Inilah saatnya kamu benar-benar memahami apa yang penting dalam hidupmu, apa yang benar-benar membuatmu bahagia, dan apa yang perlu kamu lepaskan. Masa-masa sulit adalah guru yang paling jujur dan keras. Mereka tidak memberikan pelajaran dengan lembut, tetapi pelajaran yang diberikan adalah yang paling mendalam dan berharga. Saat kamu menghadapi rasa sakit, kamu belajar tentang kekuatan yang sebenarnya. Ketika kamu mengalami kegagalan, kamu belajar tentang pentingnya ketekunan dan kegigihan. Setiap kali kamu merasa putus asa, kamu dipaksa untuk menemukan secercah harapan dalam dirimu. Sebuah harapan yang mungkin sebelumnya tidak kamu sadari ada. Orang yang terpilih selalu diberi ujian yang berat. Mengapa? Karena mereka memiliki potensi besar di dalam diri mereka yang perlu diaktifkan. Potensi ini tidak bisa muncul jika hidup selalu berjalan mulus. Justru melalui kesulitan, melalui rasa sakit, kamu belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh cinta. Kesulitan ini mengasahmu, mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Pelajaran dari titik terendah ini mungkin tidak terlihat dengan segera. Kadang-kadang, kamu harus melalui seluruh perjalanan kesulitan itu sebelum bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya alam semesta coba ajarkan kepadamu. Namun, percayalah bahwa setiap rasa sakit, setiap air mata, setiap kegagalan memiliki tujuan. Alam semesta tidak pernah memberikan sesuatu yang sia-sia. Kamu berada di titik terendah bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu berada di titik terendah, penting untuk diingat bahwa kamu tidak sendirian. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan ketika merasa terpuruk adalah menutup diri dari orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin merasa malu, merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, atau bahkan merasa bahwa orang lain tidak akan mengerti apa yang kita alami. Namun, ini adalah saat di mana kamu justru harus mencari dukungan. Manusia tidak diciptakan untuk menghadapi kehidupan sendirian. Teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang peduli bisa menjadi sumber kekuatan di saat-saat yang paling gelap. Terkadang, hanya dengan berbicara kepada seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, bisa membuat perasaanmu jauh lebih ringan. Dukungan dari orang-orang terdekat adalah hal yang sangat berharga, karena mereka bisa menjadi cermin yang memperlihatkan kekuatan yang mungkin saat ini sulit kamu lihat dalam dirimu sendiri. Namun, selain mencari dukungan dari luar, kamu juga perlu mencari dukungan dari dalam diri. Meditasi, refleksi batin, atau bahkan hanya merenung dalam keheningan dapat membantumu terhubung kembali dengan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirimu. Alam semesta selalu berada di sisimu, meskipun terkadang terasa seolah-olah kamu sendirian. Di dalam dirimu ada energi besar, sebuah sumber daya yang bisa membantumu melewati masa-masa sulit ini. Mencari dukungan tidak berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk mengakui bahwa kamu membutuhkan bantuan. Tidak ada yang bisa melalui hidup ini sendirian, dan dengan membuka dirimu untuk menerima cinta, dukungan, dan kekuatan dari orang lain, kamu sebenarnya mempercepat proses penyembuhanmu. Terkadang, dukungan yang kamu butuhkan bisa datang dari hal-hal kecil. Ini bisa sesederhana berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau membaca kata-kata yang memberi inspirasi. Hal-hal ini mungkin tampak sepele, tetapi mereka bisa memberikanmu energi dan harapan baru. Dukungan ada di mana-mana, jika kamu bersedia membuka mata dan hatimu untuk menerimanya. Saat kamu berada di titik terendah,
Ada satu hal penting yang perlu kamu sadari. Kekuatan terbesar yang kamu miliki terletak di dalam dirimu sendiri. Meskipun situasi di luar tampak gelap, di dalam diri ada sumber kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Ini bukan hanya soal ketahanan fisik atau mental, tetapi juga tentang kekuatan spiritual yang datang dari dalam hati. Kekuatan ini mungkin tertutup oleh rasa takut, rasa putus asa, atau bahkan keraguan terhadap diri sendiri. Tetapi saat kamu menyadarinya, kamu akan merasakan perubahan besar dalam cara kamu menghadapi hidup. Menemukan kekuatan dalam diri sendiri seringkali dimulai dengan keheningan dan refleksi. Di tengah kekacauan yang terjadi di luar, luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh batinmu. Terkadang, jawabannya tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwamu sendiri. Mulailah dengan percaya bahwa di dalam dirimu ada energi yang tak terbatas, yang selalu siap untuk membantumu bangkit kembali. Ketika kamu mulai membuka dirimu pada kemungkinan bahwa kamu bisa lebih kuat dari yang kamu kira, segalanya mulai berubah. Proses menemukan kekuatan diri ini seringkali dimulai dengan hal-hal sederhana. Melalui meditasi, berlatih pernapasan, atau bahkan menulis jurnal tentang perasaanmu, kamu dapat mulai menghubungkan kembali dirimu dengan kekuatan batin yang sudah ada di sana. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menenangkan pikiran dan tubuh akan membantumu mengenali potensi yang selama ini tersembunyi. Ingatlah, tidak ada situasi yang terlalu sulit jika kamu percaya pada kekuatanmu sendiri. Kamu mungkin merasa lemah, tetapi justru dari kelemahan itulah kekuatan sejati lahir. Kekuatan untuk terus maju, meski dunia seolah-olah melawanmu. Orang yang terpilih adalah mereka yang berani menghadapi masa sulit dan menemukan kekuatan yang tidak mereka sadari sebelumnya. Ketika kamu mulai menyadari betapa kuatnya dirimu, segala sesuatu di sekitar akan mulai berubah. Kamu akan melihat bahwa tantangan-tantangan itu hanyalah ujian, bukan rintangan yang tak teratasi. Setelah kamu menemukan kekuatan dalam dirimu, langkah selanjutnya adalah mulai menyusun rencana untuk bangkit. Ini adalah momen di mana kamu berhenti melihat kesulitan sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai awal dari babak baru dalam hidupmu. Bangkit dari titik terendah bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan perencanaan dan tindakan yang terarah. Kamu yang terpilih harus memahami bahwa kebangkitan ini adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah yang diambil dengan penuh kesadaran akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Pertama, penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Saat berada di titik terendah, seringkali kamu merasa bahwa segala sesuatu di luar kendalimu. Namun, selalu ada hal-hal kecil yang bisa kamu atur dan kendalikan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Mungkin itu adalah memperbaiki rutinitas harian, mulai menjalani kebiasaan positif, atau menata ulang pikiranmu dengan cara yang lebih sehat. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi fondasi dari rencana kebangkitanmu. Selanjutnya, tentukan tujuan yang ingin kamu capai. Tidak perlu terburu-buru, tetapi penting untuk memiliki gambaran tentang kemana kamu ingin menuju setelah kamu bangkit. Apakah kamu ingin mengubah aspek tertentu dalam hidupmu? Meningkatkan hubungan dengan orang-orang terdekat? Mencapai kesuksesan dalam karier atau bidang lain yang kamu geluti? Tujuan ini akan menjadi peta yang membimbingmu keluar dari titik terendah, karena memiliki arah yang jelas akan membantumu tetap fokus dan termotivasi. Namun, dalam proses menyusun rencana, jangan lupa untuk bersikap fleksibel. Hidup penuh dengan kejutan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Yang terpilih adalah mereka yang tidak hanya merencanakan, tetapi juga siap untuk beradaptasi. Jika ada halangan yang muncul, jangan takut untuk mengubah pendekatanmu. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak maju,
tanpa menyerah pada kesulitan. Setiap kemunduran hanyalah bagian dari proses pembelajaran, dan dengan setiap rintangan yang kamu lewati, kamu akan semakin dekat dengan kebangkitanmu. Setelah kamu menemukan kekuatan dalam dirimu dan menyusun rencana untuk bangkit, langkah terakhir yang penting adalah berfokus pada masa depan. Masa depan adalah tempat di mana harapan dan impianmu berada. Meskipun masa kini mungkin penuh dengan tantangan dan rasa sakit, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan tersebut. Yang terpilih adalah mereka yang mampu melihat melampaui kesulitan saat ini dan percaya bahwa masa depan membawa peluang yang lebih baik. Berfokus pada masa depan berarti melepaskan beban masa lalu. Mungkin ada kesalahan yang kamu buat, keputusan yang kamu sesali, atau momen-momen yang membuatmu merasa gagal. Namun, yang perlu kamu sadari adalah masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Kamu bukanlah kumpulan dari kegagalan dan kesalahan itu. Yang terpilih adalah mereka yang menggunakan pelajaran dari masa lalu sebagai pijakan untuk tumbuh, bukan sebagai rantai yang mengikat mereka dalam rasa bersalah atau penyesalan. Masa depan adalah ruang di mana segala kemungkinan bisa terjadi. Saat kamu berfokus pada masa depan, kamu membiarkan dirimu terbuka untuk kesempatan-kesempatan baru. Hal-hal yang mungkin tidak kamu bayangkan sebelumnya bisa menjadi kenyataan jika kamu terus percaya dan bekerja menuju tujuanmu. Kamu mungkin berada di titik terendah sekarang, tetapi masa depan bisa dipenuhi dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan pencapaian yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Berfokus pada masa depan juga berarti membangun visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai. Jangan takut untuk bermimpi besar. Alam semesta mendukungmu, dan semua yang kamu perlukan untuk mencapai tujuanmu sudah ada di dalam dirimu. Dengan ketekunan, keyakinan, dan rencana yang baik, masa depan bisa menjadi tempat di mana kamu menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang kamu cari. Namun, jangan hanya bermimpi tentang masa depan. Ambil langkah nyata untuk mencapainya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat kemajuan, sekecil apapun itu. Berfokus pada masa depan tidak hanya tentang membayangkan apa yang mungkin terjadi, tetapi juga tentang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan impianmu. Ini adalah tentang terus bergerak maju, meskipun ada rintangan di sepanjang jalan. Saat kamu merasa terjebak di titik terendah, penting untuk mengingat bahwa alam semesta selalu mendukung perjalananmu. Setiap tantangan dan kesulitan yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Semuanya memiliki tujuan yang lebih besar. Alam semesta berfungsi sebagai jaring yang saling menghubungkan, di mana segala sesuatu berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai individu. Ketika kamu mulai memahami bahwa ada energi yang lebih besar yang bekerja di balik layar, kamu akan merasa lebih tenang dan yakin dalam menghadapi berbagai cobaan. Alam semesta memiliki cara unik untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mungkin itu datang dalam bentuk kesempatan tak terduga, pertemuan dengan orang-orang yang menginspirasi, atau pelajaran yang dipelajari dari kesulitan. Setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, berfungsi sebagai batu loncatan untuk mengembangkan diri. Kamu akan menemukan bahwa saat kamu melangkah maju dengan keyakinan, alam semesta akan membalas dengan membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dukungan dari alam semesta tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Terkadang, itu muncul dalam bentuk tantangan yang memaksa kita untuk tumbuh dan berubah. Ini adalah bagian dari proses yang diperlukan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kamu mampu melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, kamu akan merasakan kehadiran dukungan alam semesta dengan lebih jelas. Percayalah,
Ketika kamu berani mengambil langkah pertama untuk bangkit, alam semesta akan merespons dengan menyediakan sumber daya, inspirasi, dan bahkan kekuatan yang kamu butuhkan untuk melanjutkan perjalananmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan, baik secara langsung maupun melalui doa atau meditasi. Dengan membuka diri terhadap dukungan yang tersedia, kamu akan menemukan bahwa setiap langkah yang kamu ambil dipandu oleh energi positif yang membawamu menuju tujuanmu. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan perjalanan menuju pencapaian tersebut seringkali dimulai dari titik terendah. Saat kamu berada di masa-masa sulit, ada kesempatan emas untuk merenungkan siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Ini adalah waktu untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka diri untuk pertumbuhan dan transformasi yang lebih dalam. Menjadi versi terbaik dari dirimu bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Saat kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri, kamu memberi izin pada dirimu untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Saat kamu mengembangkan kesadaran diri, kamu akan lebih mampu memahami apa yang benar-benar penting bagi dirimu dan bagaimana kamu dapat mencapainya. Langkah pertama untuk menjadi versi terbaik dari dirimu adalah dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan hidupmu. Apa yang benar-benar membuatmu bersemangat? Apa yang ingin kamu capai dalam hidup? Menggali pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu menemukan arah yang lebih jelas dalam hidupmu. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, akan lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, berkomitmenlah untuk terus belajar dan berkembang. Jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Pengalaman baru, pembelajaran, dan tantangan akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Lingkungan yang positif, termasuk teman-teman dan mentor yang mendukung, juga akan membantu mempercepat proses transformasi ini. Teruslah berinvestasi dalam dirimu sendiri, baik melalui pendidikan, keterampilan baru, atau bahkan hanya dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ingatlah, proses ini bukanlah tentang pencapaian semata, tetapi tentang perjalanan itu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil untuk menjadi versi terbaik dari dirimu adalah kemenangan kecil yang membawa makna dalam hidupmu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu sedang dalam perjalanan menuju pengembangan diri, kamu akan menemukan kepuasan yang dalam, bahkan di tengah kesulitan. Setelah kamu menemukan kekuatan dalam diri, menyusun rencana untuk bangkit, dan berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, langkah selanjutnya adalah melangkah maju dengan keyakinan. Keyakinan adalah kunci untuk mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul di depanmu. Ini adalah fondasi dari semua tindakanmu dan akan membawamu menuju pencapaian yang lebih besar dalam hidup. Melangkah maju dengan keyakinan berarti percaya pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi segala tantangan. Ingatlah bahwa kamu telah melalui masa-masa sulit dan telah muncul lebih kuat. Setiap langkah yang kamu ambil dari titik terendah adalah pernyataan keberanian dan tekad. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikanmu. Ketika kamu mengatasi ketidakpastian dengan keyakinan, kamu memberi diri kesempatan untuk melihat peluang yang mungkin tersembunyi di balik setiap kesulitan. Salah satu cara untuk membangun keyakinan adalah dengan mengingat pengalaman positif di masa lalu. Pikirkan tentang saat-saat ketika kamu berhasil mengatasi rintangan atau mencapai sesuatu yang berarti. Ini akan membantumu menyadari bahwa kamu mampu lebih dari yang kamu pikirkan.
mengingat pencapaian-pencapaian ini akan memberikanmu semangat dan motivasi untuk melangkah maju, bahkan ketika menghadapi tantangan baru. Selain itu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung. Teman dan keluarga yang percaya pada kemampuanmu akan membantu memperkuat keyakinanmu. Dalam masa-masa sulit, memiliki dukungan emosional dari orang-orang yang mencintaimu dapat membuat perbedaan yang signifikan. Jangan ragu untuk berbagi harapan, impian, dan tantanganmu dengan mereka. Dukungan mereka akan memberimu dorongan untuk terus maju. Saat kamu melangkah maju, ingatlah untuk tetap bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang kesempatan terbaik datang dalam bentuk yang tidak terduga. Ketika kamu menerima perubahan dengan sikap positif dan keyakinan, kamu membuka diri untuk pengalaman baru yang dapat mengubah hidupmu. Setelah kita mencapai akhir dari perjalanan ini, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari cerita hidupmu. Sebaliknya, ini adalah kesempatan luar biasa untuk melakukan introspeksi, untuk tumbuh, dan untuk bertransformasi. Ingat, kamu adalah yang terpilih, dan ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu yang siap untuk bangkit. Di saat-saat tergelap, penting untuk menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pemulihan adalah bagian dari proses yang lebih besar. Saat kamu berani menghadapi tantangan, kamu memberi diri kesempatan untuk menemukan sisi-sisi baru dari dirimu yang belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang menanti untuk diungkap. Jangan pernah meremehkan kekuatan harapan. Harapan adalah cahaya yang akan membimbingmu di jalan yang mungkin tampak tidak pasti. Ketika kamu mengizinkan harapan itu masuk ke dalam hatimu, kamu mengubah setiap keraguan menjadi kepercayaan. Kepercayaan pada dirimu sendiri dan pada perjalanan yang sedang kamu jalani. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju perbaikan adalah sebuah kemenangan yang layak dirayakan. Ketika kamu mulai melihat masa lalu bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran, kamu akan merasa lebih ringan. Apa yang pernah membuatmu terpuruk sekarang menjadi pijakan untuk melangkah maju. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sendiri, dan dengan setiap keputusan yang kamu buat, kamu membangun masa depan yang lebih baik. Jadilah berani untuk bermimpi besar, meskipun kamu berada di tempat yang tidak ideal saat ini. Mimpikan masa depan yang kamu inginkan dan mulailah mengambil langkah-langkah kecil menuju pencapaian tersebut. Alam semesta mendukungmu, dan setiap niat positif yang kamu pancarkan akan menarik energi serupa ke dalam hidupmu. Sekarang adalah saatnya untuk melepaskan rasa takut dan keraguan. Izinkan dirimu untuk percaya bahwa kebangkitan dan kesuksesan bukan hanya mungkin, tetapi sangat mungkin untuk dicapai. Ketika kamu melangkah maju dengan keyakinan, kamu tidak hanya memperjuangkan dirimu sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain di sekitarmu. Setiap kesulitan yang kamu hadapi hanya akan membuatmu lebih kuat. Terkadang, perjalanan menuju tujuan yang lebih besar dimulai dengan langkah-langkah kecil dari titik terendah. Jadi, berdirilah, taruh kepercayaanmu pada dirimu sendiri, dan sambutlah hari-hari yang akan datang dengan hati yang terbuka. Jika kamu merasa bahwa informasi yang dibagikan bermanfaat, sangat dihargai jika kamu bisa memberikan like dan komentar pada video ini. Setiap like dan komentar dari kamu memberi motivasi untuk terus menciptakan video yang sangat bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan juga notifikasi dengan mengklik ikon lonceng di samping tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya yang akan datang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Beranilah bermimpi,
beranilah bertindak, dan yang terpenting, beranilah untuk bangkit. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingatlah, perjalananmu adalah milikmu, dan masa depan yang cerah menantimu.